Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang integritas sosial dan integritas dalam dunia kerja. Materi ini sangat penting karena integritas bukan hanya konsep moral, tetapi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, hubungan sosial, dan keberhasilan karir. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian integritas dari berbagai pandangan, memahami pentingnya integritas sosial dalam masyarakat majemuk, dan menganalisis peran integritas dalam dunia kerja. Tujuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Integritas adalah konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki integritas akan bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip yang diyakininya. Integritas mencerminkan ketegasan sikap, kejujuran, serta komitmen dalam menjalankan tanggung jawab. Dengan kata lain, integritas adalah kesatuan karakter yang utuh dalam diri seseorang. Pandangan para ahli tentang integritas diantaranya yaitu Henry Cole menjelaskan bahwa integritas berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalankan fungsi hidupnya secara efektif dan konsisten. Sedangkan menurut Ernest Renan menekankan bahwa integritas bangsa terbentuk karena kehendak bersama untuk bersatu berdasarkan pengalaman sejarah dan tujuan yang sama. Kemudian William F. Osborne menyatakan bahwa integritas sosial berhasil apabila masyarakat mampu memenuhi kebutuhan bersama dan menyepakati nilai serta norma yang berlaku. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integritas selalu berkaitan dengan konsistensi, kesepakatan nilai, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Integritas sosial adalah proses penyelesaian dalam masyarakat untuk saling menerima perbedaan dan membangun keharmonisan. Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, karena itu integrasi sosial menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan. Integritas sosial didasarkan pada kerjasama, toleransi, serta kesediaan untuk menghargai perbedaan. Bentuk integritas sosial meliputi integritas kekerabatan. Hal ini melibatkan hubungan antar anggota keluarga dan kerabat memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Lalu ada integritas masyarakat beragama. Ini adalah integrasi masyarakat beragama yang menciptakan harmoni antar kelompok religius yang berbeda, mendorong toleransi dan saling menghormati. Integrasi asosiasi. Integrasi asosiasi terjadi melalui kelompok atau organisasi, memungkinkan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam komunitas. Lalu kemudian ada integrasi bangsa. Ini adalah integrasi yang berfokus pada persatuan dan kesatuan di antara warga negara, dengan menunjukkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan dan identitas bersama. Lalu apa fungsi integritas? Dengan memahami peran integritas dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan integritas mampu membantu individu untuk tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan semangat dan motivasi dalam mencapai hasil positif. Lalu, dengan integritas, seseorang dapat menjaga hati nurani, membuat keputusan yang etis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kemudian, mengkoordinasikan tindakan. Integritas berfungsi untuk mengkoordinasikan tindakan antar individu dalam tim dan memastikan kerjasama yang efektif dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian, ada tujuan integritas. Ya, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya, menyatukan. Artinya adalah integritas berfungsi untuk menyatukan individu dalam mencapai tujuan bersama, menciptakan sinergi tim dan organisasi. Selanjutnya, integritas menanamkan kepercayaan. Dengan menunjukkan integritas, kita dapat menanamkan kepercayaan yang kokoh di antara rekan kerja, meningkatkan hubungan dan kolaborasi. Yang terakhir adalah mencapai prestasi. Integritas yang konsisten membantu individu dan organisasi untuk mencapai prestasi yang lebih besar, menciptakan lingkungan yang positif serta produktif. Adapun faktor-faktor pendukung integritas yaitu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi serta reaksi diri yang mendukung integrasi sosial yang lebih baik. Kemudian gotong royong. Gotong royong mengacu pada kerjasama antar individu dalam mencapai tujuan bersama, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Selanjutnya ada toleransi.
Toleransi adalah sikap menerima perbedaan baik dalam budaya maupun pandangan yang penting untuk membangun hubungan harmonis dalam masyarakat. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan mendukung kolaborasi serta pengertian antar orang. Adapun faktor-faktor penghambat integritas yaitu adanya etnosentrisme atau merasa budaya sendiri paling unggul. Kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi. Lalu ada kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Jika faktor ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik sosial. Lalu ada integritas dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja, integritas tidak hanya berarti jujur. Integritas juga berarti mampu menghasilkan kinerja yang baik dengan tetap menjunjung nilai moral. Integritas mencakup tanggung jawab, disiplin, dan komitmen terhadap hasil kerja. Integritas dan kompetensi. Hubungan antara karakter dan kemampuan. Integritas dan kompetensi harus berjalan bersama-sama. Seseorang yang kompeten tapi tidak berintegritas tidak akan dipercaya. Sebaliknya, seseorang yang jujur tetapi tidak kompeten sulit menghasilkan kinerja maksimal. Karena itu, integritas dalam dunia kerja adalah kombinasi antar karakter dan kemampuan. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang berintegritas, yaitu tentu saja ini kita lihat secara umum. Yang pertama, adanya tepat waktu dan disiplin, menepati janji, bersikap konsisten, mampu menjaga hubungan sosial dengan baik, bertanggung jawab atas setiap tindakan. Orang seperti ini biasanya dipercaya dan dihormati. Lalu studi kasus dalam dunia kerja berkaitan dengan integritas. Dalam dunia kerja, contoh pelanggaran integritas seringkali terlihat jelas, sementara integritas yang kuat menghasilkan prestasi luar biasa bagi individu dan organisasi. Contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah misalnya manipulasi data, korupsi, atau tidak menepati janji. Sebaliknya, contoh integritas dalam bekerja yaitu SOP, bekerja sesuai dengan SOP, kemudian jujur dalam laporan dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang dilakukan. Organisasi yang anggotanya berintegritas tinggi akan lebih stabil dan produktif. Kesimpulannya, integritas adalah fondasi utama dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Integritas membangun kepercayaan, integritas menyatukan perbedaan, integritas menentukan keberhasilan karir. Karena itu, integritas bukan sekedar teori, tetapi harus menjadi bagian dari karakter setiap individu. Apakah Anda sudah berintegritas? Silakan dijawab dengan kesadaran diri masing-masing. Sebab secara umum integritas ini kita bisa maknai adalah semua perilaku-perilaku atau hal-hal baik dan positif yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat seseorang itu menjadi karakter yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.